perselingkuhan itu tidak benar. Demikian juga pengacara Paula Verhoeven, Alfons Kurnia Palma, juga menyampaikan hal yang sama. Justru tudingan Mbak Im Wong tidak menunjukkan terjadi apa-apa. Dan tidak ada perilaku negatif. Apapun yang disampaikan tidak menjelaskan tentang adanya perselingkuhan. Jadi berbeda ya, yang pengacara yang satu mengatakan, oh ini berselingkuh dengan menggebu-gebu, tapi yang satu tidak ada. Artinya apa? Saya tetap percaya dengan apa yang disampaikan oleh Paula Verhoeven. Dengan penyampaian yang dikeluarkan, pernyataan yang dikeluarkan oleh Paula Verhoeven pun masih ditanggapi oleh sang pengacara Mbak Im Wong dengan mengatakan, itu sah-sah saja, ya, itu sah-sah saja, buktinya ada sama saya. Nah, ketika hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan mendatangkan 83 bukti, 12 saksi, 3 saksi ahli, pun kita semua masyarakat tidak mempercayai itu. Bahkan pengacara Paula, Alfons Kurnia Palma, justru itu melemahkan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dicari oleh Mbak Im Wong? Jujur saja, begitu banyak perceraian, tapi tidak seperti ini. Apakah benar Mbak Im Wong mewakilkan setiap pernyataannya kepada sang pengacara Fahmi Bahmi? Mengapa ada begitu banyak bukti? Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Mbak Im Wong? Teman-teman, ketika gugatan cerai, ini ada masalah ya, gugatan cerai. Tapi begitu ada tuduhan perselingkuhan, itu menyakitkan. Menyakitkan. Ya, perselingkuhan itu menyakitkan. Kalau benar sih mungkin ya. Kemudian ditambah lagi dengan adanya trauma anak kepada ibunya. Itu lebih menyakitkan. Apa sih sebenarnya tujuan dari memframingnya? Adanya perselingkuhan, kemudian adanya trauma anak. Teman-teman pasti tahu. Tujuannya adalah mendapatkan hak asuh anak. Tapi lupa bahwa kalimat menuduh selingkuh jelas itu merendahkan Paula Verhoeven sebagai seorang istri. Dan ketika adanya isu
trauma anak kepada ibunya itu merendahkan Paula Verhoeven sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita. Mengapa begitu tega dan nekat? Dua hal tadi yang sama-sama merendahkan diungkapkan di wilayah publik, di ruang publik. Apa sebenarnya tujuan di balik gugatan cerai ini yang begitu banyak intrik? Apakah Fahmi Bahmid mendengarkan bisikan-bisikan dari entah, saya tidak tahu. Kalimat-kalimat ini seolah-olah Fahmi Bahmidlah yang menjadi korban. Atau saya balik. Apakah Baim Wong sudah memberikan kuasa penuh untuk membuat pernyataan terkait hal ini? Karena makin ke sini Baim Wong tidak membuat pernyataan, Baim Wong tidak mengeluarkan statementnya, tetapi justru Fahmi Bahmid sebagai pengacara yang seharusnya boleh berargumen apa saja ya, boleh berpendapat apa saja ketika di ruang sidang, bukan di ruang publik, bukan di depan para wartawan, sehingga ramai menjadi bahan pembicaraan di berbagai media. Itu ya teman-teman ya, saya menyoroti ini, dan mungkin juga teman-teman yang lain, banyak para pakar ya, para ahli hukum, sampai begitu tega ya, dengan sudah menuduh selingkuh, dan ditambah lagi trauma anak kepada ibunya. Oke, kalaulah dua keinginan ini antara tuduhan selingkuh dan trauma terhadap ibunya, ini tujuannya adalah satu, anak-anak akan diharapkan jatuh ke tangan Baim Wong. Dan ibunya akan dicap sebagai wanita yang berperilaku buruk. Dan setelah bercerai, saya nampaknya begitu yakin tidak akan mendapatkan harta gonogini. Itu dari analisa sederhana saya. Mengapa begitu terang-terangan ini menuduh selingkuh? Ada terjadi sesuatu di tempat yang eksklusif, ya kan? Sampai larut malam, jam 4 subuh. Anak-anak trauma kepada ibunya, tidak mau bersama ibunya. Itu adalah trauma sesuai dengan psikologi anak. Itu semua adalah menginginkan hak asuh anak, bercerai, dan Paula Verhoeven tidak mendapatkan hak atas harta gonogini. Itu analisa saya. Bagaimana analisa teman-teman semua? Semoga bermanfaat. Terima kasih.